搞什么？这么晚才出来？ Ketika hutan-hutan mulai ditebang demi membuka lahan untuk parkir, seekor siluman kecil bernama Hei terpaksa harus menjadi gelandangan karena tempat tinggalnya tergusur. Dari sana, dia lalu bertemu dengan aliansi siluman lain yang berencana untuk melakukan pembalasan kepada umat manusia. Untungnya ada Wuxian, seorang ras manusia anggota asosiasi penegak antara manusia dan siluman yang berhasil menghentikan aliansi itu dan menyelamatkan Hei dari perspektif permusuhan antara kedua ras. Sejak saat itu, Hei pun kemudian diangkat menjadi murid Wuxian dan hidup damai bersamanya di pelosok desa. Namun, itu semua tidak berlangsung lama karena 2 tahun setelah kejadian itu, dunia siluman kembali digegerkan dengan sebuah serangan yang menyasar salah satu cabang dari asosiasi penegak yang di sini disebut sebagai guild. Kali ini yang melakukan serangan justru adalah ras manusia dengan pasukan dan senjata yang canggih. Di sini diperlihatkan pemimpin cabang yang memiliki kemampuan jauh berbeda dengan orang-orang itu bisa menghabisi para manusia yang menyerangnya. Namun bahkan dia pun tidak cukup mampu melawan sosok yang masih misterius yang juga merupakan otak dari penyerangan tersebut. Dan inilah Legend of Hei Part 2. Scene lalu beralih ke tempat antah berantah di mana Hei tinggal bersama dengan Wuxian untuk berlatih dan diperlihatkan setelah selama 2 tahun berlatih, saat ini dia sudah mampu menggunakan kekuatannya dengan jauh lebih baik dibandingkan dengan saat dia pertama kali bertemu dengan Wuxian. Lalu menanggapi serangan yang terjadi kepada salah satu cabang Aula Guild sebelumnya, Wuxian sebagai salah satu anggota eksekutif kemudian menerima pesan di mana dia diminta datang ke Aula Guild pusat untuk membicarakan hal itu. Singkat cerita, Wuxian lalu mengajak Hei ikut bersamanya dan pergi ke sebuah gedung biasa di pusat kota yang mana sebenarnya gedung itu adalah sebuah kantor cabang guild dan di dalamnya terdapat portal rahasia yang hanya diketahui oleh para anggota guild. Dari sana mereka lalu melakukan teleportasi ke sebuah dunia yang sangat berbeda dengan dunia manusia, di mana para siluman hidup dengan damai tanpa harus menyembunyikan jati diri mereka. Di tempat itu, mereka lalu bertemu dengan Luoye, murid lama Wuxian atau bisa dikatakan kakak seperguruan dari Hei, dan bersama-sama mereka lalu menghadiri rapat dengan para eksekutif petinggi guild lain yang sudah menunggu kedatangan mereka. Di antaranya adalah ketua guild, lalu Master Chi yang rambutnya merah putih, Master Ling Yao kakek berjenggot panjang, dan Neiza seorang agen bebas yang level kekuatannya bahkan di atas mereka semua. Sampai di sini, Wuxian masih mengira kalau mereka akan membicarakan sebuah misi penting, namun dia keliru karena tujuan utama para petinggi memanggil Wuxian adalah untuk menahannya atas tuduhan penyerangan yang bahkan dia sendiri juga belum mengetahuinya. Ketua guild menjelaskan kalau baru saja terjadi penyerangan oleh sekelompok manusia di salah satu cabang yang menewaskan semua orang termasuk pemimpin guild di sana, di mana Wuxian sendiri juga tahu kalau hal itu tidak akan mudah untuk dilakukan.
Ternyata itu semua berkat sebuah partikel bernama kayu romu yang diambil dari pohon suci kuno di tengah laut yang semula memang tidak berbahaya. Namun jika dijadikan sebagai senjata, kayu tersebut memiliki kekuatan spiritual dan jika disalahgunakan, kayu itu mampu untuk membunuh para siluman. 若木，刘氏会馆里保管的便是全部了。 人类得到了针对妖精的武器材料。 Yang lebih mengagetkan, bukti-bukti yang ada di TKP semuanya mengarah kepada Wuxian, ditambah lagi sempat terlihat sosok yang mirip dengannya di sana sehingga mereka kemudian menyimpulkan kalau Wuxian ada kaitannya dengan serangan tersebut mengingat dirinya adalah satu-satunya ras manusia yang menjadi eksekutif di dalam guild tersebut. 这一切都是可以伪造的。那我们又有什么动机？怎么没有？他不就是人类吗？ Sebenarnya, Master Liao sempat menyampaikan kalau ada kemungkinan bukti-bukti itu telah dipalsukan. Namun Master Chi tetap ngotot kalau Wuxian bersalah dan harus segera diadili karena akan terlalu beresiko jika membiarkannya tetap bebas berkeliaran. 胡闹，很好。10年，会有这种规矩吗？什么时候需要照顾疑犯的？把这么强的人留在会馆，谁能放心？那就去我那儿待着吧，放心，跑不了。 好， Wuxian yang merasa tidak bersalah pun kemudian menanggapi permintaan itu dan bersedia untuk ditahan selama penyelidikan berlangsung. Lalu berhubung Neiza adalah satu-satunya dewa dengan kekuatan di atas mereka semua, dia kemudian mengajukan diri untuk mengawasi Wuxian selama masa penahanan. 好， Menyadari kalau gurunya sedang difitnah, Luoye kemudian bertanya kepada Hei kemana saja Wuxian pergi selama beberapa hari terakhir yang tentu saja Hei menjawab kalau mereka tidak pernah kemana-mana karena gurunya memang selalu berlatih di rumah bersamanya. Hei mengatakan kalau terakhir mereka keluar adalah 10 hari yang lalu dan itu pun mereka hanya pergi ke taman hiburan. 去了市里的游乐场，10几天前吧。 Meskipun tampak cuek, tapi Luoye tetap tidak terima jika gurunya mendapat tuduhan seperti itu sehingga dia kemudian memutuskan untuk melakukan penyelidikannya sendiri dan mencari pelaku sebenarnya agar bisa membersihkan nama gurunya. 待几天？不行，我也是师傅的徒弟。不过我是最强，我不会等你。 Sebelum memulai perjalanannya, mereka berdua sempat dihentikan oleh 2 orang yang ditugaskan oleh Master Chi dengan alasan kalau mereka saat ini juga masuk dalam pengawasan karena mereka adalah murid dari Wuxian. Meskipun begitu, Luoye tetap tidak peduli karena dia jauh lebih kuat dari kedua bawahan Master Chi tersebut dan mempersilahkan mereka berdua untuk mengikutinya sementara dia akan tetap melakukan penyelidikan. 跟踪执行者，长老，怎么办？跟着他，他就爱放狠话。 Pertama, Luoye dan Hei akan mendatangi tempat bekas lokasi penyerangan dan bertanya kepada orang yang berjaga di sana untuk mencari petunjuk awal. Di sini, Luoye juga sempat memperkenalkan seorang kapten investigasi yang merupakan muridnya di mana hal itu juga membuat Hei sadar seberapa dihormatinya posisi Wuxian di dalam 高 guild. 队长就管空龙传送门。这是你师叔。久闻师叔大名。你好， Di sini, Luoye sempat meminta catatan pengguna portal teleportasi di tempat itu dalam beberapa hari terakhir. Namun karena hal itu melanggar aturan dan meskipun muridnya, kapten investigasi tersebut tidak bisa memberikan informasi itu kepadanya. Alhasil, Luoye kemudian meminta Hei untuk mencurinya dengan menggunakan kemampuan domainnya. 你能拿到那个本子吗？给。有点意思。 Sedikit penjelasan, di film ini beberapa makhluk terlahir memiliki 2 kemampuan yaitu fisik dan spiritual, di mana kemampuan fisik biasanya seseorang atau siluman mampu mengendalikan salah satu elemen contohnya tanah, api atau tumbuhan dan di sini Wuxian, Hei dan juga Luoye sama-sama merupakan pengendali metal. Lalu, kemampuan spiritual Luoye adalah dia mampu melihat dengan jelas jejak-jejak spiritual dan oleh karena itu dia menjadi salah satu komandan di bidang investigasi. Sementara kemampuan Hei sangat langka, dia bisa membuat domain atau portal ruang sesuka hatinya yang bahkan sosok Neiza pun tidak bisa berbuat apapun jika masuk ke dalam domainnya dan alasan itulah dia menjadi sosok kunci di film pertama. Dari sana, mereka berdua lalu mulai berkeliling dari satu cabang guild ke cabang wilayah lain sampai Luoye kemudian merasakan sesuatu di salah satu aula guild.
Namun agar tidak mengganggu penyelidikannya, Luo Ye lebih dulu harus mengecoh kedua orang yang ditugaskan untuk mengawasi mereka dan dengan sengaja menghancurkan portal teleportasi di aula guild yang dia tuju agar kedua orang itu tidak bisa mengikutinya. 洞桥会馆，之前不是去？糟了啊！什么人？任务在身，维修费算我的。 Setelah merasakan kalau mereka semakin dekat dengan targetnya, Luo Ye kemudian menggunakan kemampuannya untuk melacak jejak spiritual dari orang tersebut yang tertinggal di wilayah itu, sampai akhirnya jejak itu membawa mereka ke sebuah pasar malam di mana tiba-tiba muncul seseorang yang mencoba untuk menyerangnya.雕虫小技，但人多的地方，各种人反而很难判断具体目标。 Saat sedang dalam pengejaran, baru diketahui kalau ternyata orang itu memiliki kemampuan untuk merubah wujudnya menjadi orang lain yang membuat mereka semakin yakin kalau dialah yang membuat Wuxian dituduh sebagai tersangka. Hal itu semakin terbukti saat orang itu merubah wujudnya menjadi Wuxian ketika Hei menangkapnya. Orang itu berpikir kalau dia mungkin bisa mengecoh Hei dengan menggunakan skin gurunya. Namun kesempatan itu malah digunakan oleh Hei untuk melampiaskan dendamnya kepada Wuxian yang telah menyiksanya selama menjalani latihan 2 tahun ke belakang. Setelah puas menghajarnya, Luo Ye kemudian bertanya siapa orang yang sebenarnya mendalangi serangan aula guild sebelumnya karena dia tahu kalau level kemampuan orang itu berada jauh di bawah pemimpin guild yang mereka bunuh. Artinya ada aktor lain di balik serangan itu yang level kekuatannya paling tidak setara dengan para eksekutif guild. Sayangnya orang itu menolak untuk membuka mulut sehingga Luo Ye lalu memutuskan untuk membawanya. 说不说就由不得你。 传送门还没修好， 墙都拆了。 Sayangnya saat mereka mau pulang, portal teleportasi yang ada di aula guild itu masih belum selesai diperbaiki setelah kemarin sengaja dirusak oleh Luo Ye sendiri. Mereka pun terpaksa menginap 1 malam di sana dan meminta petugas guild untuk membelikan tiket penerbangan pertama keesokan harinya menuju ke cabang aula guild terdekat dari tempat itu. 都是我们的吗？ 在路边碰到的。 啊！ Sementara itu, Kapten Investigasi dan beberapa anggota guild yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus tersebut diperlihatkan juga sudah mulai menemukan beberapa petunjuk mengenai keberadaan kelompok yang melakukan penyerangan, di mana mereka pun segera melaporkan temuannya itu kepada Master Chi. 这边，这一边是主体13.89。是。说。 找到袭击会馆的人类头，若梦已经被转运了，正在继续追。 Tanpa membuang banyak waktu, Master Chi yang ditugaskan sebagai eksekutif yang menangani kasus itu langsung bergerak menuju TKP bersama dengan beberapa anak buahnya. Dan setelah sampai di sana, diperlihatkan kekuatan Master Chi di mana dia sama sekali tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan kepada orang-orang tersebut. 知青和丁跟我走。 长老，若木找到了。
Beralih ke Wuxian, alih-alih diperlakukan layaknya seorang tahanan, Neiza lebih memilih bersikap santai kepada Wuxian dan mengajaknya mabar. Hal itu dilakukan Neiza karena dia tahu kalau Wuxian bukanlah pelaku sebenarnya dan meskipun dia adalah pelakunya pun, mereka adalah dua orang terhebat di guild sehingga guild tidak akan bisa melakukan apapun. Namun sebagai formalitas, dia tetap memintanya untuk tinggal demi menghormati guild dan para eksekutif lainnya. 现在你的嫌疑增加了。我就说他不可能待得住。 Setelah seharian main PS, Neiza lalu mendapat kabar kalau Luoye telah berhasil menangkap siluman yang berpura-pura menjadi Wuxian dan akan membawanya ke guild besok. Selain itu, Master Chi dan pasukannya juga telah berhasil menggerebek markas kelompok teroris yang sebelumnya menyerang salah satu cabang guild dan menewaskan pemimpinnya. Namun mereka belum menemukan partikel kayu Romu yang dicuri sehingga penyelidikannya masih harus dilanjutkan. 不能去，那是哪儿？ 我哪知道？ Keesokan harinya, Luoye dan Xiaohe diperlihatkan sudah bersiap untuk berangkat menggunakan pesawat di mana mereka kembali didatangi oleh kedua anak buah Master Ji yang ditugaskan untuk mengawasi mereka. Namun sebelum kedua orang itu banyak tanya, Luoye sudah lebih dulu memperingatkan mereka dan berkata kalau dia akan menjelaskan semuanya nanti ketika sudah sampai di aula guild pusat. 你们坐哪儿？小朋友，欢迎登机。你好。 Singkat cerita, pesawat mereka pun mulai lepas landas dan semuanya terlihat berjalan normal seperti biasa. Namun sampai di ketinggian, tiba-tiba seekor naga tulang muncul dan melilit pesawat itu. Ternyata itu adalah ulah komplotan ras siluman yang berusaha untuk menyelamatkan rekan mereka yang ditangkap Luoye sebelumnya. Pertarungan pun terjadi di mana Luoye dan Hei bersama dengan kedua anak buah Master Chi harus melawan para siluman itu sambil memastikan keselamatan para penumpang. Sebenarnya mereka bisa saja mengalahkan siluman-siluman tersebut, namun karena kerusakan pesawat semakin parah, Luoye memilih untuk membiarkan mereka kabur demi menyelamatkan para penumpang. Luoye pun mulai menyusun rencana penyelamatan dengan meminta seluruh penumpang untuk pindah ke bagian tengah pesawat. Lalu karena mesin dan kendali pesawat sudah rusak, Luoye meminta Hei dan kedua siluman anak buah Master Chi untuk standby di atas badan pesawat sementara dia pergi ke ujung pesawat sambil mengarahkan ke area yang dinilai aman. Dan begitu momentumnya sudah didapatkan, Luoye langsung mengubah arah pesawat dan memotong kedua ujungnya karena bagian itulah yang paling berbahaya. Setelah kejadian itu, Hei sempat bertanya apa yang akan mereka lakukan selanjutnya mengingat target mereka kini sudah kabur. Namun Luoye berkata kalau Hei tidak perlu khawatir karena belum pernah ada target yang berhasil lolos setelah melakukan kontak dengannya. 我不是人类，我是妖精的执行者。 Mendengar hal itu, Hei lalu menyadari satu hal kalau semuanya ternyata sudah direncanakan oleh Luoye mulai dari menangkap siluman kroco yang menyamar sebagai Wuxian, merusak portal teleportasi sampai memilih menggunakan pesawat sipil untuk kembali ke aula guild. Semua itu dilakukan Luoye tidak lain adalah untuk memancing komplotan siluman tersebut keluar agar dia bisa melacaknya sampai ke markas mereka. 他当时认识的所有妖精， Sebenarnya tidak ada yang salah dengan tujuan Luoye karena dia ingin menyelesaikan kasus tersebut secara menyeluruh dan menangkap biang permasalahannya. Namun Hei tidak suka dengan cara yang dia gunakan karena menurutnya terlalu membahayakan banyak nyawa manusia sehingga dia akhirnya merajuk dan menolak untuk ikut dengan Luoye. 雕虫小技，鹿野大人在拜无限大人为师之前，那不是应该的吗？
Sementara itu, pasukan yang ditugaskan untuk melacak lokasi kayu Romu akhirnya juga mulai menemukan titik terang di mana keberadaannya terdeteksi sekitar 500 meter di bawah sebuah pangkalan militer rahasia. Namun karena lokasinya ada di wilayah terpencil, mereka terpaksa harus membangun portal teleportasi sementara untuk mendatangkan bantuan. Awalnya, ketua kelompok pengintai itu memerintahkan anggotanya untuk fokus membangun portal dan menyembunyikan keberadaan mereka untuk menghindari konflik. Namun tidak berselang lama, drone milik pasukan militer keluar dari sarangnya dan berusaha menyerang para siluman yang sedang membangun portal. So, karena sudah tidak ada pilihan lain, mereka pun terpaksa menyerang balik untuk mempertahankan diri. 不要发生冲突。 Di sisi lain, para anggota top global dari seluruh wilayah guild juga sudah mendapat kabar mengenai hal itu, di mana mereka sudah sangat bersemangat berlomba-lomba untuk membalas serangan dari ras manusia sambil menunggu portal teleportasi darurat selesai dibangun. 这都能消灭一个国家了。谁说不是？ Disinilah Wuxian yang merasakan kekuatan yang terlalu banyak berkumpul di tempat itu, sadar kalau hal itu akan memicu perang antar ras. Dia pun memaksa pergi ke sana dan sebagai satu-satunya ras manusia, dia meminta agar dia saja yang ditugaskan untuk menangani hal itu. Namun karena Master Chi melarangnya, Wuxian terpaksa menggunakan cara kekerasan hingga pertarungan di antara Wuxian dan seluruh anggota top global pun terjadi. 给我拿下！ Kembali beralih ke Hei setelah membiarkan Luoye pergi meninggalkannya, Xiao He yang tampak masih kurang pengalaman kemudian diberikan sedikit wejangan oleh anak buah Master Chi yang sudah lebih senior. Intinya mereka mengatakan kalau membiarkan timbulnya korban saat sedang menjalankan tugas memang terkadang adalah satu-satunya cara untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak. 他们生活的地方变成了人类的战场，因为哪里都有人啊。 Selain itu, mereka juga menceritakan latar belakang Luoye yang sempat memiliki guru lain sebelum menjadi murid Wuxian, di mana beliau terbunuh karena tempat tinggal mereka dulu berubah menjadi medan perang antara ras manusia. Selain gurunya, semua siluman yang dia kenal saat itu juga menjadi korban peperangan tersebut. Makanya sampai saat ini, Luoye sangat membenci sebuah peperangan dan berusaha mati-matian untuk mencegahnya seperti yang saat ini sedang dia lakukan. Sementara itu, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, diperlihatkan Luoye yang bisa dengan mudah menemukan keberadaan gerombolan siluman itu di sebuah pabrik tua, dan di sisi lain, mereka semua juga sudah menduga kedatangan Luoye karena sesuai dengan reputasinya. Tidak ada yang pernah bisa lolos dari kejaran Luoye setelah bertemu dengannya. 就是杀了你！ Tanpa banyak basa-basi, mereka pun langsung menyerang Luoye secara bersamaan. Selain itu, ternyata mereka juga sudah mempersiapkan segel pemutus logam, sebuah formasi yang membuat pengguna kekuatan logam tidak bisa menggunakan kekuatannya. So, selain harus meladeni mereka, Luoye juga harus menghancurkan segel-segel itu agar dia bisa kembali menggunakan kekuatannya. Di sini, meskipun tanpa menggunakan kekuatan pengendali logamnya, Luoye tetap mampu menghadapi mereka semua sambil berusaha menghancurkan beberapa titik formasi segel. Namun ketika dia akan menumbangkan salah satu siluman, tiba-tiba muncul sosok lain yang langsung menyerangnya dan dia ternyata adalah Master Lin Yao, salah satu dari eksekutif guild yang merupakan dalang yang sebenarnya dari peristiwa penyerangan di salah satu cabang kemarin. 七路被篡改，能打败大宋。你怎么知道是我？
Luoye sendiri sebenarnya tidak kaget karena dari awal dia sudah curiga dengan beliau. Namun saat itu dia masih belum memiliki fakta yang dibutuhkan untuk membuktikan tuduhannya. Di sini Luoye hanya mempertanyakan motif Ling Yao melakukan itu semua karena beliau dikenal sebagai salah satu eksekutif yang mendukung kehidupan berdampingan antara ras manusia dan siluman. 保命手段还是要有的，就是嫌疑人之一。 Ling Yao pun menjelaskan kalau itu semua hanya kamuflasenya. Sebenarnya dia tidak suka dengan keberadaan manusia yang dianggap mengancam kehidupan para siluman, terutama manusia yang memiliki kemampuan di atas rata-rata seperti Wuxian. Oleh karena itu, dia sengaja membuat konflik untuk memancing perang besar antara manusia dan siluman. 才是我们要考虑的。你终于出现了。 Mendengar hal itu, Luoye pun seketika mengamuk dan mulai melancarkan serangannya sambil berusaha keras menghancurkan beberapa formasi segel yang tersisa. Tapi karena ketambahan Master Ling Yao, dia jadi agak kesulitan menghadapi mereka sampai ketika Luoye sudah benar-benar terpojok, barulah Hei muncul dan langsung join war bersamanya. 好像是那只小猫妖。 干掉他！ Xiao He yang belum menyadari situasi sempat sumringah ketika melihat Master Ling Yao karena dia mengira kalau Master Ling Yao juga akan membantu mereka. Namun setelah Luoye menjelaskan semuanya, seketika itu juga He langsung melepaskan segel kekuatannya dan menyerang Master Ling Yao. 我来对付林瑶。魔杖， 还剩7个断金阵，必须全部拆掉。当心啊！ Kembali beralih ke aula guild pusat karena provokasi yang dilakukan oleh Master Chi, Wuxian kini terpaksa bertarung dengan para top global yang berusaha untuk menghentikannya. Namun meskipun dikeroyok habis-habisan, tidak ada satupun dari serangan mereka yang berhasil mengenai Wuxian. Sampai akhirnya melihat situasi yang sudah semakin kacau, Neiza akhirnya maju dan menantang Wuxian untuk buy one jika dia masih tidak mau menghentikan aksinya. 无谢，停手吧。 Pertarungan antara dua eksekutif level dewa pun terjadi dan membuat semua orang tercengang. Namun sebenarnya itu semua hanya akal-akalan mereka karena tidak ada satupun dari mereka berdua yang serius bertarung dengan niat untuk membunuh. Yang penting pertarungan itu terlihat heboh dengan skala yang cukup besar sampai hampir menghancurkan tempat tersebut. Dengan begitu, Master Chi pun akhirnya mengalah dan membiarkan Wuxian untuk ikut dalam misi tersebut. 比现在更差的状况吗？招杀！如果能确定你是敌人，也是一件好事。多谢赤长老。 Setelah semuanya tiba di medan perang, Master Chi menjelaskan kalau partikel kayu Romo yang dicuri tersimpan di bawah tanah, namun akan terlalu beresiko jika mereka menyerangnya secara langsung mengingat kekuatan partikel itu yang bisa membunuh siluman secara instan. Mendengar hal itu, Wuxian pun langsung tahu apa yang harus dia lakukan dan dengan santainya pergi sendirian ke garis depan. Di saat yang bersamaan, Luoye dan Hei diperlihatkan masih berusaha keras menghancurkan formasi segel logam sambil menghindari serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Master Ling Yao dan komplotannya. Hingga setelah segel terakhir berhasil dihancurkan, barulah pertarungan sesungguhnya dimulai.
Saat menggunakan kekuatannya, bahkan para siluman itu bukan tandingan bagi Xiao He yang dapat dengan mudah menumbangkan mereka. Dengan begitu, kini hanya tersisa Master Ling Yao yang harus bertarung 2 lawan 1. Meskipun awalnya Luo Ye dan Hei sempat menekan Master Ling Yao dengan kerjasama yang epik, namun sayangnya Master Ling Yao berhasil menghunuskan pedangnya ke arah Luo Ye yang langsung membuatnya terkapar. Dengan begitu, kini hanya tersisa Hei sendiri yang berusaha mati-matian melawan Master Ling Yao di mana serangan-serangannya terlihat sama sekali tidak berefek terhadapnya. Karena sudah kehabisan tenaga, Hei pun akhirnya tumbang dan ketika Ling Yao mengira kalau dia sudah berhasil memenangkan pertarungan itu, tiba-tiba tanpa disangka, Luo Ye kembali muncul dengan kekuatan yang justru semakin meledak-ledak dan menyerang Master Ling Yao tanpa henti. Ditambah lagi setelah berhasil mendapatkan senjatanya kembali, bahkan sampai memotong tangan kanan Master Ling Yao. Dengan kondisi seperti itu, Master Ling Yao yang sempat berusaha kabur pun akhirnya berhasil diamankan. Di sisi lain, Wuxian yang sudah mulai memasuki garis pertahanan musuh kemudian mulai memperlihatkan kekuatannya yang berada di level yang jauh berbeda dengan para anggota guild lain, di mana diperlihatkan bahkan ribuan serangan yang diarahkan kepadanya, satu pun sama sekali tidak ada yang berhasil mengenainya. Konflik yang seharusnya menjadi perang besar-besaran antara manusia dan siluman ternyata bisa dihentikan oleh Wuxian sendirian bahkan tanpa sedikit pun melancarkan serangan. Dengan begitu, pertempuran pun berakhir dan dia berhasil mengamankan kembali partikel Ruomu yang sebelumnya dicuri. You're the most powerful one in the guild, Noja. Singkat cerita, setelah berhasil menangkap Master Ling Yao sebagai dalang utama dan mengamankan kembali partikel Ruomu dari tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, keadaan pun kembali normal di mana ras manusia hidup berdampingan dengan para siluman. Artinya, Wuxian juga telah kembali bebas dari tuduhan dan dengan begitu tugas Luo Ye dan Hei pun akhirnya selesai. 师姐，那我们回去了。师傅，有空多来会馆看看我。